Bulan Juni tahun 2025, Rumail kembali muncul, Al-Jauhar Al-Syafaf dan Mufti Yaman lagi. Rumail ingin membuat isu nasab ramai lagi. Agaknya, durasi polemik nasab perlu ditambah agar lebih banyak kabain, jamak dari kibin, yang sadar. Ia kembali membuat narasi yang agak ilmiah yang layak untuk ditanggapi, walau tidak ada yang baru. Tidak ada pembelaan darinya, tentang manuskrip-manuskrip yang ia tunjukkan yang telah saya bongkar kepalsuannya. Bagi yang penasaran manuskrip apa, silakan baca buku saya yang berjudul, Manuskrip-Manuskrip Palsu Ba'alwi versi Rumail Abbas, dapat di-download di internet. Narasi yang pantas ditanggapi yaitu argumennya tentang bahwa Abdurrahman Al-Khatib, pantas menjadi the number one daripada Ali Al-Sakron, wafat 895 Hijriah dalam kreasi nasab Ba'alwi. Hal tersebut sudah pernah saya bahas dalam artikel berkali-kali, bahwa antara Ali Al-Sakron dan Al-Khatib, keduanya berpeluang menjadi sang juara, tetapi sampai saat ini, juara sejati tetap Ali Al-Sakron. Narasi tentang siapakah yang pantas menjadi juara pertama perancang nasab Ba'alwi secara formal, apakah Ali Al-Sakron tahun 895 Hijriah, atau Al-Khatib tahun 855 Hijriah, tidak akan menolong apa-apa akan terbongkarnya kepalsuan nasab Ba'alwi, karena Ali Al-Sakron dan Abdurrahman Al-Khatib itu keduanya termasuk internal Ba'alwi. Al-Khatib, dia adalah murid Abdurrahman As-Segaf, walau bukan Ba'alwi, ia dianggap internal Ba'alwi, karena tentu proposisi tentang Ba'alwi yang ada dalam Al-Jauhar Al-Syafaf itu ia dapatkan dari gurunya itu. Hal itu jika Rumail berhasil mendapatkan dalil, bahwa Al-Khatib adalah sosok historis, dan ada kitab yang ia dapatkan yang mengkonfirmasi itu, tetapi sampai saat ini, itu tidak ada. Untuk menggeser posisi Ali Al-Sakron sebagai juara pertama dan menggantikannya dengan Abdurrahman Al-Khatib, ada beberapa hal yang harus Rumail lakukan. Pertama, Rumail harus mampu menemukan siapa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah itu. Adakah ulama yang mengenalnya? Kitab apa yang menyebutkan namanya dengan angka tahun wafat tersebut? Tidak ada satu ulama pun yang menyebut namanya dengan angka tahun wafat tersebut. Lalu siapa dia? Rumail harus membawa satu kitab muktabar yang menyebut nama Abdurrahman Al-Khatib dengan angka wafat tahun 855 Hijriah itu. Kedua, saya telah membuat artikel khusus tentang pengarang kitab Al-Jauhar Al-Syafaf yang asli, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman. Ia disebut dalam kitab-kitab biografi para ulama, seperti Al-Suluk karya Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Al-Uqud Al-Luqluiyah, karya Ali bin Hasan Al-Khojroji, wafat 812 Hijriah. Muqjam Al-Mu'alifin karya Umar Ridho Kahalah. Hadiyat Al-Arifin karya Ismail Basya Al-Babani. Kitab-kitab itu menyebut bahwa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman ini wafat pada tahun 724 Hijriah, bukan 855 Hijriah. Jika ia telah wafat tahun 724 Hijriah, bagaimana ia bisa mengarang kitab pada tahun 820 Hijriah? Jika ia mengarang kitab Al-Jauhar Al-Syafaf itu pada tahun 820 Hijriah, dan wafat tahun 855 Hijriah, maka kenapa keluarga Ba'alwi dan yang lainnya, yang ada di abad 9 dan awal abad 10 Hijriah tidak pernah menyebut namanya? Di bawah ini saksi-saksi kitab yang ditulis pada abad 9 dan awal abad 10 Hijriah yang tidak menyebut nama Abdurrahman Al-Khatib. 1. Al-Syurji Al-Zabidi, wafat 893 Hijriah. Dalam kitabnya, Tobaqot Al-Khawas, tidak menyebutkan nama Abdurrahman Al-Khatib pernah hidup di Tarim dan wafat tahun 855 Hijriah, padahal ia banyak menyebutkan nama ulama di Tarim. 2. Ali Al-Sakron dalam kitab Al-Burqoh dan kitab lainnya, tidak menyebut namanya,
bahkan tidak pernah disinggung sama sekali bahwa pernah ada orang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang ada di kota Tarim. Itu menunjukkan bahwa kitab Al-Jauhar Al-Syafaf itu ditulis setelah abad 9. 3. Kitab Al-Juz Al-Latif, karya Abu Bakar Al-Idrus, wafat 914 Hijriah, tidak pernah menyebut nama Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah, dan mempunyai kitab bernama Al-Jauhar Al-Syafaf. 4. Kitab Al-Daulami, li Ahli Qorni Al-Tasi, kitab yang menerangkan ulama yang hidup di abad 9 Hijriah, karya Al-Sakawi, wafat 902 Hijriah, sama sekali tidak menyebut ada seorang ulama bernama Abdurrahman Al-Khatib, padahal ia mencatat banyak nama-nama ulama di Tarim. 5. Al-Thayyib bin Abdullah Mahromah, wafat 947 Hijriah, yang dalam versi cetak kitab Qiladat Al-Nahar dikatakan banyak mengutip dari Al-Jauhar Al-Syafaf, tetapi ia tidak menyebut biografi Abdurrahman Al-Khatib sama sekali. Fakta-fakta di atas menunjukkan beberapa hal, di antaranya pertama, tidak ada orang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah menulis kitab bernama Al-Jauhar Al-Syafaf. Kedua, kitab Al-Jauhar Al-Syafaf dengan pengarang bernama Abdurrahman bin Muhammad pernah ditulis dan pengarangnya telah wafat tahun 724 Hijriah. Bagaimana bisa, orang yang telah wafat tahun 724 Hijriah lalu hidup lagi di tahun 820 untuk mengarang kitab? Mungkin Rumail lalu bertanya, lalu manuskrip yang saya pegang ini kitab apa? Padahal judulnya jelas tertulis Al-Jauhar Al-Syafaf dan pengarangnya jelas disebut bernama Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah, dan manuskrip ini dikutip banyak sekali oleh Al-Thayyib Mahromah yang wafat tahun 947 Hijriah. Bagaimana cara menjelaskannya? Saya menjawab. Jawabannya panjang dan rumit, Rumail. Tetapi jika Rumail telah memahami pola dari fakta pemalsuan manuskrip yang dilakukan Ba'alwi dalam beberapa peristiwa, Rumail akan cepat memahami itu. Saya akan mencoba menyederhanakan hal rumit tersebut dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Abdurrahman Al-Khatib masih hidup di masa Al-Thayyib, dan Al-Thayyib mengenalnya, oleh karena itu ia tidak memasukkan biografinya dalam kitabnya itu. Konsekuensinya maka Al-Khatib tidak wafat di tahun 855 Hijriah, tetapi ia masih hidup sampai sekitar tahun 947 Hijriah, tahun wafat Al-Thayyib. Berarti Ali Al-Sakron tetap menjadi sang juara dengan angka tahun wafat 895 Hijriah. Kemungkinan kedua, ia mendapatkan salinan kitab Al-Jauhar Al-Syafaf dengan nama penulis Al-Khatib yang ia tidak kenal siapa dia, wafat tahun berapa, dan bagaimana perjalanan hidupnya, lalu kitab itu tetap menjadi rujukan karena ia membutuhkannya. Untuk kemungkinan ini, maka kitab Al-Jauhar Al-Syafaf adalah termasuk kategori kitabun manhulun, kitab yang ditulis pada zaman Al-Thayyib, lalu diasosiasikan nama tertentu 100 tahun ke belakang, yang sebenarnya ia bukan karya dari orang dengan nama tertentu tersebut, lalu diberikan kepada Al-Thayyib, karena mengetahui ia sedang menulis tentang sejarah tokoh-tokoh di Yaman. Konsekuensi kemungkinan ini, maka kitab Al-Jauhar Al-Syafaf sama sekali tidak bisa menjadi hujah dilihat dari sisi penanggalan dan pengarangnya. Untuk membantah dua kemungkinan itu, maka Rumail harus mendatangkan sebuah kitab di abad 9, yang menyebut ketokohan seorang Al-Khatib yang dikatakan wafat tahun 855 Hijriah. Selama itu tidak bisa didapatkan, maka the champion untuk kreator nasab Ba'alwi secara formal tetaplah Ali bin Abu Bakar Al-Sakron. Lalu apa konsekuensi terhadap nasab Ba'alwi jika terbukti Al-Khatib sosok historis di abad 9 Hijriah? Konsekuensi terbuktinya Al-Khatib sebagai sosok historis di abad 9 Hijriah adalah sang juara pertama penulis sejarah dan nasab Ba'alwi berpindah dari Ali Al-Sakron yang merupakan cucu dari Abdurrahman As-Segaf kepada Abdurrahman Al-Khatib yang merupakan murid Abdurrahman As-Segaf tersebut.
Jadi membuktikan kepada kita, bahwa nasab Ba'alwi ini hanya muter-muter dibangun di abad ke-9 Hijriah oleh Circle Ba'alwi saja, tidak ada yang lain. Tentang Al-Jauhar Al-Syafaf selesai ya. Kemudian kita beralih kepada yang ringan, yaitu narasi Rumail tentang akun Facebook Mufti Yaman. Sering diulang oleh Rumail, bahwa saya tidak teliti ketika mengutip akun Facebook Mufti Yaman. Padahal saya menulis kutipan akun Facebook Mufti Yaman itu setengah bercanda untuk Rumail. Cerita singkatnya begini. Saya mengutip sebuah berita dari media online di Yaman yang bernama Saud Al-Waton, https://voicenews.com/new-3741449, yang menjelaskan bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alwi. Lalu Rumail mengirim pesan pribadi kepada akun Facebook Mufti Yaman. Ia bertanya tentang berita itu. Menurut akun Mufti Yaman itu, Rumail mengaku sebagai seorang peneliti Kementerian Luar Negeri dan seorang doktor di sebuah universitas terbesar di Indonesia. Lalu akun Mufti Yaman itu menjawab bahwa Ba'alwi bukan cucu Nabi. Kemudian percakapan dalam pesan itu di-screenshot oleh akun Mufti Yaman dan dijadikan status di akun Facebook-nya itu. Saya merasa lucu dengan peristiwa itu, kok bisa? Rumail bertanya di akun itu, dan masa sih untuk sekedar bertanya tentang nasab Ba'alwi harus berbohong, mengaku peneliti Kementerian Luar Negeri dan seorang doktor dari universitas terbesar di Indonesia. Kayaknya Rumail enggak segitunya deh. Ini screenshot itu. Dalam akun Facebook Mufti Yaman itu ia membuat status berbunyi. تواصل معي أحد الباحثين التابعين لوزارة الخارجية لدولة إندونيسيا والدكتور في أحد أكبر جامعات إندونيسيا ناقش معي حول ما ذكرته عن خطر التنكر بالنسب الهاشمي وكان في صدد بحث عن أسرة باعلوي فأوضحت له أن أسرة باعلوي ليسوا من هواشم وسادة آل البيت الأطهار وإنما يحاول نسب أنفسهم إلينا فشكرني على ما قدمت لهم من معلومات في بحثهم الذي كاد أن ينجزوه لولا كلامي الذي حول مجرى البحث وكشف لهم الحقائق. Terjemah. Salah seorang peneliti dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan seorang doktor di salah satu universitas terbesar di Indonesia menghubungi saya dan berdiskusi dengan saya tentang apa yang saya sebutkan tentang bahaya mengingkari silsilah keluarga Hashimiyah. Ia sedang meneliti keluarga Ba'alawi, maka saya jelaskan kepadanya bahwa keluarga Ba'alawi bukanlah keluarga Hashimiyah dan bukan pula keluarga Nabi yang suci, melainkan mereka berusaha menasabkan diri mereka kepada kami, Sadah. Ia mengucapkan terima kasih atas informasi yang saya berikan kepada mereka dalam penelitian mereka, yang hampir saja mereka selesaikan seandainya saja kata-kata saya tidak mengubah arah penelitian dan mengungkapkan fakta-fakta kepada mereka. Demikian status Facebook dari akun Mufti Yaman itu. Siapa yang dimaksud dengan salah seorang peneliti dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan seorang doktor dari universitas terbesar itu? Akun Mufti Yaman tidak menjelaskan. Tetapi ada foto dari akun Rumail yang sedang memegang dagu ditampilkan. Dari sana jelas yang dimaksud akun Mufti Yaman dengan salah seorang peneliti dari Kementerian Luar Negeri dan doktor itu adalah Rumail. Dalam status itu juga ditampilkan screenshot pesan yang dikirimkan Rumail. Pesan Rumail itu berbunyi. Assalamualaikum ya Sayyidi. أتمنى أن يكون الله دائما يحفظك. أنا باحث في عائلة بني بعلوي في إندونيسيا. وموضوع رسالة الأكاديمية هو حول ذلك. هناك موقع يشير إلى أنك قد ألغيت بعلوين. هذا هو الرابط https://voicenews.com new 374,149. هل هذا الموقع يمثل كلامك وفتواك فعلا؟ آسف إذا كنت قد أزعجتك. أشكرك إذا كان لديك الوقت للرد. أنا أقدر تقديرا كبيرا لإجابتك. Terjemah. Salam sejahtera, Tuanku.
Semoga Allah senantiasa melindungi tuanku. Hamba adalah peneliti keluarga Bani Ba'alawi di Indonesia. Subjek disertasi akademis hamba adalah tentang itu. Ada situs web yang menyatakan bahwa tuanku telah membatalkan Ba'alawi. Berikut tautannya, https://voicenews.com/new-374149. Apakah situs web ini benar-benar mewakili perkataan dan fatwa tuanku? Mohon maaf jika hamba telah mengganggu tuanku. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menanggapi. Hamba sangat menghargai tanggapan tuanku. Kemudian karena lucu, saya canda-candaan meroasting Rumail dengan membuat tulisan berjudul, ditanya Rumail Abbas, Mufti Yaman tegaskan Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Dari sini Rumail sering bernarasi bahwa saya tidak teliti, akun Facebook palsu ditanggapi dengan tulisan. Dari kronologi tersebut, sudah jelas, bahwa sebenarnya tragedi akun Facebook Mufti Yaman itu Rumail lah yang memulai. Jika akun Facebook itu akun palsu, lalu siapakah yang tertipu? Jelas Rumail yang tertipu. Ia sudah memanggil akun itu dengan sebutan tuanku, saking yakinnya itu akun Mufti Yaman asli. Adapun tentang bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alwi, itu jelas dapat ditelusuri dalam media online di Yaman. Tetapi tautan yang saya kutip sudah di-down oleh tangan jahil. Kasusnya sama seperti beberapa kali website pondok pesantren saya dihack orang yang takut privilege-nya hilang. Tetapi pembaca masih bisa melihat dari situs lainnya, karena berita bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alwi itu dimuat beberapa media online di Yaman. Adapun mengenai Mufti Yaman kemudian membantah, itu hal lain lagi. Banyak pernyataan di media massa dirilis, lalu diingkari karena suatu hal. Para ulama Yaman, intelektual Yaman, bangsawan Yaman, ramai di internet membatalkan nasab Ba'alwi. Hanya para kabain saja yang mengabaikan kenyataan itu. Seperti ahli hadits Syekh Mukbil Al-Wadai, Dr. Abdullah Al-Suwaibi, Pangeran Abdul Nasser, dan lain-lain. Bahkan Pangeran Abdul Nasser menantang Ali Al-Jufri, idolanya Laura Ismail Khalili, untuk tes DNA. Pangeran Abdul Nasser berkata, احملوا عني هذه التغريدة إلى علي الجفري أنا الأمير عبد الناصر بن حماد بن أحمد بن علي بن قاسم بن أحمد بن الحسن بن الهيثمي بن عامر بن عبد الوهاب الطاهري حفيد سلطان العواذل أنكر نسب علي الجفري لآل البيت وإذا ثبت نسبه بعد التحليل ديني أتحمل أي إجراء قانوني. والسلام على من اتبع الهدى. Sampaikan tweetku ini kepada Ali Al-Jufri. Saya Pangeran Abdul Nasser bin Hamad bin Ahmad bin Ali bin Kasim bin Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Haytami bin Amir bin Abdul Wahab Al-Tohiri, cucu Sultan Al-Awatzil, mengingkari nasab Ali Al-Jufri sebagai keturunan Ali Bait Nabi. Dan jika nasabnya telah sahih setelah tes DNA, saya siap menanggung konsekuensi hukum. Perhatikan, bagaimana tegas dan lugas pengingkaran Pangeran Abdul Nasser terhadap nasab Ali Al-Jufri Ba'alwi, dan perhatikan pula ketika ia menyebutkan nasabnya yang tersambung kepada Sultan Awatzil dari dinasti Al-Tohiriyah di Aden Yaman. Hal tersebut ia lakukan untuk mengatakan bahwa ia, Pangeran Abdul Nasser, seorang keturunan Sultan di Yaman, yang nyata sebagai kaum bangsawan yang tercatat dalam sejarah Yaman, tidak mengakui Ali Al-Jufri Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani.